Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat semuanya, jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Kita ingin memberikan atau mensupport atas memberi ucapan selamat atas telah dilantiknya panitia pemungutan suara ya, atau kalau bahasanya PPS ya, pelaksana pemilu di apa namanya, di desa-desa. Jadi panitia pemungutan suara PPS di tingkat desa. Alhamdulillah di Musi Banyuasin sudah, kalau kita pantau dalam akun-akun Facebooknya, sudah melaksanakan pelantikan. Jadi saya Museni SPD mengucapkan selamat atas telah dilantiknya PPS yang ada di masing-masing kecamatan yang terpantau, seperti Kecamatan Lalan, Sanggadesa, dan lain-lain. Ada 15 kecamatan yang ada di Musi Banyuasin. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan apa sih tugas-tugas dari PPS ya, panitia pemungutan suara tingkat desa. Jadi di bawah PPS nanti ada TPS itu namanya KPPS. Jadi kalau tingkat desa namanya PPS, nanti tingkat desa akan memilih orang-orang di tiap desa TPS. Di TPS namanya PPS, KPPS. Pertama, PPS melaksanakan pemilu berdasarkan pasal 71 PKPU nomor 8 tahun 2022. Berikut tugas dan wewenang Sekretariat PPS. 1. Memberikan dukungan fasilitas tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan desa yang disebut dengan nama lain telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK dilaksanakan oleh PPS Pemilu 2024. Jadi Sekretariat PPS mendukung penyelenggaraan pemilu. Kedua, memberikan dukungan fasilitas administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS Pemilu 2024. Ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ketentuan lain ini harus sesuai dengan perundang-undangan ya. Kewajiban Sekretariat PPS Pemilu 2024 adalah sebagai berikut. Membantu urusan tata usaha PPS Pemilu 2024, membantu persiapan dan fasilitas rapat ya, membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan. Luar biasa. Sekretariat PPS ini ya, berarti PPS ini mempunyai kepala sekretariat yang bertanggung jawab tadi ya. Membantu pencatatan laporan dari Panwaslu kelurahan atau desa atau PPL peserta pemilu dan pemilihan, serta memberikan saran kepada PPS Pemilu 2024. Jadi beda ya Sekretariat PPS dengan anggota PPS sendiri. Persyaratan Sekretariat PPS Pemilu 2024. Menurut pasal 74 PKPU nomor 8 tahun 2022, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Sekretariat PPS. Berikutnya syarat Sekretariat PPS Pemilu 2024. Tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin pegawai, independen dan tidak berpihak, sehat jasmani dan rohani.
Pembentukan Sekretariat PPS Pemilu 2024 dilakukan setelah pengangkatan PPS Pemilu 2004. Nah, jadi nanti Sekretariat PPS ini dibentuk kalau sudah ada PPS-nya dulu. Nah, sekarang kita cek ya bagaimana tugas dari PPS itu sendiri. Kalau tadi tugas Sekretariat PPS ya. Nah, sekarang kita akan baca juga tentang PPS itu apa. Ini dikutip dari republika.com. Jadi, apa fungsi dan tugas dari PPS? PPS ini tugas dan fungsi apa? Ini bisa dilihat dalam PKPU nomor 8 juga tahun 2022. PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk penyelenggara pemilu dan pemilihan tingkat kelurahan desa yang disebut dengan nama lain. Selain PPS, ada kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disebut KPPS yang tadi saya sebutkan ya. Nah, sekarang kita akan bacakan tugas, wewenang dan kewajiban PPS. Pasal 18 PKPU nomor 8 tahun 2022. Tugas PPS dalam penyelenggaraan pemilu. 1. Mengumumkan daftar pemilih sementara di TPS ya. Jadi tingkat desa ya. Diumumkan nanti. Jadi kalau sobat-sobat yang tidak termasuk namanya bisa mengklaim mengusulkan ke PPS. 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Jadi mungkin masyarakat menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk atau ada yang sudah meninggal atau yang tadinya tahun pemilu kemarin belum masuk sekarang sudah masuk. Nah, itu menerima masukan dari masyarakat. Melakukan perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan daftar pemilih sementara. Nah, itu tadi rentetannya ya. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melapor kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Nah, jadi sobat, kadang pengalaman kemarin bahwa ada nama-nama yang sudah dicoret tapi masih masuk, misalkan sudah meninggal, makanya harus ada koordinasi yang bagus antara Capil, KPU juga. D. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melapor kepada KPU Kabupaten Kota. Jadi ada pemilih tetapnya ya. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan desa yang disebut dengan nama lain yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS wilayah kerjanya. Nah, di PPS ini mengumpulkan hasil. Menyampaikan hasil penghitungan suara TPS kepada PPK. Jadi direkap, sampaikan PPK. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Kemudian melaksanakan sosialisasi penyelenggara pemilu dan apa yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. J. Melakukan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wah, luar biasa ya, berat juga guys ya. Sekarang wewenang PPS. Membentuk KPPS. Jadi membentuk KPPS setiap TPS itu adalah TPS. Mengangkat pantarlih ya, panitia untuk ia mendata pemilih ya. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Luar biasa. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK sesuai perundang-undangan. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya nanti kayak ada nanti calon kepala daerah ya independen, misalkan punya dukungan sekian ribu, dan nanti yang akan melakukan verifikasi ya bisa menggunakan PPS atau KPPS
di tingkat desa. Apakah benar yang bersangkutan mendukung si A si B? Nah, seperti itu. Sekarang kewajiban PPS. Membantu KPU ya dari pusat, provinsi, kabupaten, PPK dan melakukan 1. Pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK kecamatan. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Jadi harus dijaga oleh PPS ya guys. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS. Ya, kalau sudah selesai dibawa ke PPK. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan dan Desa. Nah, ini yang memang masih tarik ulur ya. Menindaklanjuti. Apakah mungkin panitia berhak untuk mencoblos ulang misalnya atau mencoret atau seperti apa, itulah masih ya tarik ulur ya, sesuai dengan ya mungkin kemampuan individual dari PPS itu. Membantu PPK dan menyelenggara pemilu kecuali dalam hal yang penghitungan suara. Nah, jadi kalau membantu PPK dan menyelenggara pemilu kecuali dalam hal penghitungan suara. Nah, jadi memang harus penghitungan suara itu harus berarti wewenang dari KPPS ya. Nggak boleh orang di luar dari itu. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPS berkedudukan di kelurahan atau desa yang disebut dengan nama lain. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan. PPS dibubarkan paling lambat sebulan pemungutan suara pemilih atau pemilihan. Ya, jadi kalau sekarang sudah dilantik tingkat desa, berarti kurang lebih setahun sebelum pencoblosan. Jadi kurang lebih 2 tahun ya PPS ini harus mendapatkan honor sebagai panitia luar biasa. Ya, mudah-mudahan teman-teman PPS yang melaksanakan tugas di lapangan nanti dapat melaksanakan dengan jujur, amanah, dan tentunya sesuai dengan perundang-undangan dan menjunjung tinggi nilai etis sebagai panitia di tingkat desa. Ya, mudah-mudahan dengan kesadaran penuh tugas dan fungsi ini PPS ini dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Ya, hanya saja memang perlu sekali bagaimana profesionalisme dan profesionalismenya juga dari PPS ini untuk sebagai penyelenggara dari pemilu, dan tentu saja ini tugas berat untuk teman-teman di PPS. Mudah-mudahan dapat melaksanakan amanah dan tugasnya dengan baik. Saya Mushani SPDI, Ketua PKS Musi Banyuasin, tentunya sangat berharap PPS ini melaksanakan tugas dengan fungsinya, dan tentu saja saya secara pribadi berharap agar seluruh penyelenggara ini ditanggung asuransi sehingga mereka mempunyai jaminan, karena kerja-kerja mereka juga lumayan luar biasa untuk menyukseskan hajat besar di tanah air kita ini, untuk melaksanakan pemilihan presiden, legislatif, dan luar biasa. Memang tidak ada presiden, DPD RI, DPR RI, kemudian
provinsi, kabupaten, 5 jenis yang akan dihitung setiap TPS, dari TPS ke PPS dan dari TPS ke PPK. Luar biasa. Hanya saja tadi berarti bukan fungsi dari PPS untuk menginput data online di sini, kecuali ada tambahan nanti ya seperti apa untuk penghitungan secara online. Baik, terima kasih sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.